warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Nandami Syafira dan teman saya Syahlin Aulia Zahra. Misi adalah pernyataan yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Misi dibuat untuk panduan bekerja karyawan dan pemimpin organisasi serta membantu mengukur apakah perencanaan strategi telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi. Pernyataan misi juga membantu organisasi mendeskripsikan sasaran perusahaan sekarang dan di masa depan. Jika perusahaan mengalami perubahan atau pergeseran bisnis yang besar, sangat masuk akal untuk merevisi pernyataan tersebut agar selaras dengan nilai dan sasaran perusahaan. Tujuan sebuah organisasi dikomunikasikan dalam pernyataan visi dan misi. Visi dan misi yang positif secara berulang-ulang merupakan kunci yang mempersatukan organisasi dan mendorong karyawan untuk tetap bersemangat dan termotivasi dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, peran visi dan misi sangat krusial dalam perusahaan. Analisis lingkungan manajemen strategi. Analisis lingkungan adalah proses awal dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk memantau lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan di sini mencakup semua faktor, baik yang berada di dalam maupun yang di luar perusahaan, yang mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan. Lingkungan eksternal akan mencakup lingkungan umum dan lingkungan industri. Sedangkan analisis internal akan mencakup analisis mengenai aktivitas perusahaan untuk bisa analisis mengenai sumber daya, kapabilitas serta kompetensi inti yang dimilikinya. Formulasi strategi seringkali ditunjukkan sebagai perencanaan strategis atau jangka panjang proses perumusan berurusan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan agar tercapai. Dalam perumusan menganalisa faktor-faktor strategi, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada situasi sekarang. Formulasi strategi merupakan bagian penting dalam proses manajemen strategi secara keseluruhan, baik itu perusahaan maupun lembaga pendidikan, karena di dalam formulasi strategi dianalisa sebagai menemukan tujuan yang sudah ditentukan dapat terrealisasikan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan dalam perkembangan yang strategis terus mengalami sebuah perubahan terutama dalam sisi konsepnya. Dan Miner mengatakan bahwa strategi merupakan respon yang terus-menerus ataupun adaptasi terhadap peluang dan ancaman eksternal dan kekuatan dan kelemahan internal yang dapat dipengaruhi organisasi. Jenis formulasi strategi. Berbagai jenis formulasi strategi yang harus dirumuskan, baik itu perusahaan ataupun lembaga pendidikan, yaitu strategi bisnis, formulasi strategi korporat atau perusahaan, dan formulasi strategi fungsional. Garis besar formulasi strategi bisnis melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat divisi atau tingkat unit bisnis. Formulasi strategi korporat dirumuskan oleh manajemen tingkat atas dan dirancang untuk mencapai tujuan secara keseluruhan, sedangkan strategi fungsional diperlukan untuk masing-masing misional agar manajemen dapat memformulasikan strategi secara efektif dan memperhatikan berbagai kendala dan juga menentukan seperangkat kriteria untuk menilai strategi yang diajukan.
Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan. Implementasi strategis ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategis yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Evaluasi strategi harus mencapai beberapa syarat dasar untuk menjadi efektif. Pertama, evaluasi strategi harus ekonomis, di mana terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi sama buruknya dan terlalu banyak kontrol menyebabkan lebih banyak bahaya daripada kebaikannya. Strategi juga harus memiliki maksud, di mana harus berhubungan dengan tujuan perusahaan. Evaluasi harus menyediakan informasi berguna bagi para manajer mengenai tugas di mana mereka kendalikan dan berpengaruh. Evaluasi strategi harus menyediakan informasi secara tepat waktu di suatu keadaan dan di beberapa tempat. Manajer mungkin saja membutuhkan informasi secara harian. Misalnya ketika perusahaan berinvestasi dengan mengakuisisi perusahaan lain, informasi evaluasi mungkin seringkali dibutuhkan. Namun dalam departemen riset dan pengembangan, informasi harian atau mingguan dapat menjadi tidak berguna atau akan bermasalah. Informasi yang kira-kira yang tepat waktu secara umum lebih diperlukan sebagai dasar evaluasi strategi daripada informasi akurat yang tidak menggambarkan keadaan sekarang yang sering, dan pelaporan yang cepat dapat mengganggu kontrol daripada memberi kontrol yang baik. Dimensi waktu kontrol yang bertepatan dengan jangka waktu kejadian diukur. Perusahaan besar membutuhkan sistem evaluasi strategi yang lebih rumit dan detail karena lebih sulit untuk mengkoordinasi pencapaian di antara divisi dan area fungsional yang manajemen perusahaan sering berkomunikasi satu sama lain dan pada karyawan dan tidak memerlukan sistem evaluasi strategi. Ya, dengan lingkungan sekitar biasanya mempermudah pengumpulan perusahaan besar. Tapi kunci dari sistem evaluasi strategi efektif mungkin adalah kemampuan meyakinkan pesertanya bahwa kegagalan penyelesaian tugas tertentu dalam waktu tertentu mencerminkan kinerja mereka. Ya, terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.